Pada tutorial kali ini kita akan membahas penggunaan if untuk menentukan bilangan terbesar, tapi menggunakan pendekatan yang berbeda dibanding tutorial sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya kita menggunakan 3 buah variabel yang di-input, A, B, dan C, lalu menggunakan if bersarang untuk menentukan bilangan yang paling besar. Pada alternatif yang kedua, untuk yang lain di sini, saya menggunakan 4 variabel, yaitu variabel A, B, dan C, masing-masing untuk inputan dari user di sini, dan sebuah variabel baru namanya max untuk menampung nilai maksimum. Di sini nilai maksimum langsung saya isi dengan nilai 0, nilai defaultnya. Lalu semua inputan user A, B, dan C akan dibandingkan dengan nilai max tersebut. Yang disimpan adalah nilai yang paling besar. Contoh, kita lihat di sini ada code if dari baris 10 sampai baris 18. Jika A lebih besar daripada nilai max, jika inputan user lebih besar daripada nilai max saat ini, nilai max saat ini adalah 0, maka isi nilai max diganti dengan isi nilai A, atau isi nilai A dikopikan ke dalam alamat memori nilai max, sehingga nilai max sama dengan A. Jika tidak, maka baris ini tidak akan dikerjakan. Dilanjutkan dengan cek variabel berikutnya, B. Apakah B lebih besar daripada max? Jika ya, maka max diisi dengan B, nilainya disamakan. Jika tidak, maka bagian ini tidak akan pernah dikerjakan. Berikutnya, dibandingkan lagi, C apakah lebih besar daripada max? Jika ya, maka max adalah C. Jika C juga kurang dari max, maka ini tidak akan pernah dikerjakan. Sehingga dalam logikanya, jika A, B, atau C sebenarnya kurang dari 0, maka bilangan terbesar akan tercetak tetap 0. Maksnya sudah memiliki nilai default 0. Bentuk logika seperti ini lebih mudah, lebih simpel dibandingkan bentuk logika menggunakan bersaran, seperti pada tutorial sebelumnya. Pada tutorial yang sebelumnya, untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan, kita memerlukan 2 tingkat if, dengan grup yang dibagi menjadi 2 grup sama besar di sini. Strukturnya sama. Pada pendekatan yang kedua ini, kita hanya memerlukan variabel tambahan 1 buah, lalu setiap inputan user dibandingkan dengan variabel tersebut, variabel max dalam kasus ini. Jadi kalau kita butuh menginput 5 buah bilangan, maka kita akan membuat 6 buah variabel dalam bentuk ini, 6 buah variabel, yang dimana masing-masing variabel inputan user dibandingkan. Lalu, jika lebih besar, maka disimpan di dalam variabel max. Dengan demikian, if yang kita gunakan tidak bersarang. Struktur if di sini bukan struktur if bersarang, tapi if yang berdiri sederajat. Mari kita lihat eksekusinya. Saya menginput 3 buah bilangan. Kali ini bilangan 1 akan saya input 1, bilangan 2 akan saya input 2, bilangan 3 akan saya input 3. Dikembalikan bilangan terbesar 3. Saat program yang dijalankan sebenarnya dibandingkan apakah 1 lebih besar dari 0? Jawabannya adalah ya. Maka sebenarnya nilai max pada awalnya bernilai 0 saat kita buat di sini. Lalu begitu baris 11 dieksekusi, nilai max diganti menjadi 1. Lanjut ke baris 13. Apakah B lebih besar dari max? B adalah 2. Apakah 2 lebih besar daripada 1? Karena saat ini nilai max sudah menjadi 1. Jawabannya adalah iya. Maka sekali lagi baris 14 dikerjakan. Baris max sama dengan B dikerjakan, sehingga nilai max berubah menjadi 2. Berikutnya dicek lagi ke baris 16. Apakah C lebih besar daripada max? C di sini 3. Apakah 3 lebih besar daripada 2? Ingat, nilai max sudah berubah menjadi 2. Jika ya, maka kerjakan ini. Dan ini dikerjakan. Maka nilai max berganti lagi menjadi 3. Dengan inputan seperti ini, 1, 2, 3, sebenarnya nilai max telah berganti diisi sebanyak 4 kali. Berganti sebanyak 3 kali. Di sini sudah diinisiasi nilai awalnya 0, lalu oleh baris 11 berubah menjadi 1, oleh baris ke-14 diubah menjadi 2, oleh baris ke-17 diubah menjadi 3. Sesuai dengan urutan di sini karena urutannya makin membesar. Yang pada akhirnya baru dicetak variabel max-nya. Printf max yang tercetak di sini.
Berapa kali nilai max akan diganti, itu sangat tergantung pada inputan user. Saya akan mencoba dengan inputan yang berbeda. Di sini saya akan menginput bilangan pertama yang bilangan pertama kecil 1, bilangan keduanya adalah saya input 5, dan bilangan ketiga saya input lagi lebih kecil daripada bilangan kedua, 2. Yang dikembalikan adalah 5. Tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Mari kita lihat. Dicek. Saat ini max paling awal selalu 0. Saat inisialisasi awal program di set 0 di sini. Apakah bilangan A, bilangan 1 akan diinput dalam A, apakah 1 bilangan A lebih besar daripada 0? Jawabannya iya. Maka nilai max yang tadinya adalah 0 diubah menjadi 1 oleh eksekusi baris 11. Berikutnya dicek lagi, apakah 5 lebih besar daripada 1? Ingat, max sudah berubah jadi 1. Jawabannya adalah iya lagi, sehingga baris 14 dikerjakan. Nilai max berubah menjadi 5 sesuai dengan nilai B. Max sama dengan B. Dicek lagi, apakah C lebih besar daripada max? Apakah 2 lebih besar daripada 5? Karena nilai max sekarang sudah jadi 5. Jawabannya adalah tidak. Sehingga baris 17 tidak akan dieksekusi. Di sini nilai max hanya akan memiliki 3 nilai yang berbeda. Ini nilai awal dan hanya berganti 2 kali. Yang tercetak lagi. Sehingga berapa kali nilai max berubah sangat tergantung pada urutan inputan oleh user. Saya akan berikan contoh 1 kali lagi. Di sini saya tutup dulu, lalu saya recompile. Kali ini saya akan menginput bilangan pertamanya adalah kecil 3. Sorry, saya input yang berbeda 8, lalu 3, lalu 1. Ya. Apakah 8 lebih besar daripada 0? Nilai pertama max adalah 0. Apakah 8 lebih besar daripada 0? Jawabannya ya, maka ini dikerjakan. Max berubah menjadi 8. Apakah 3 lebih besar daripada 8? Jawabannya tidak, maka ini tidak akan dikerjakan. Apakah 1 lebih besar daripada 8? Jawabannya juga tidak, maka ini tidak akan dikerjakan. Pada kasus yang seperti ini, max hanya memiliki 2 kombinasi nilai, ini nilai inisialnya, dan hanya mengalami 1 kali pergantian menjadi 8. Oke, masih dengan program yang sama, saya akan eksekusi ulang. Kali ini saya akan masukkan bilangan-bilangan minus. Perhatikan, bilangan yang saya masukkan adalah minus. Seharusnya yang dikembalikan adalah bilangan terbesar minus 2. Seharusnya. Tapi dalam logika program yang kita buat ini, belum dapat mengakomodasi nilai minus. Sehingga yang dicetak tetap bilangan terbesar 0. Kenapa? Karena dalam logikanya dia akan mengecek apakah min 5 lebih besar daripada 0? Tidak. Ini tidak akan dikerjakan. Apakah min 2 lebih besar daripada 0? Tidak. Tidak akan dikerjakan juga baris 14. Apakah min 4 lebih besar daripada 0? Jawabannya adalah tidak juga. Sehingga karena nilai variabel max tidak pernah diubah oleh baris 11, 14, maupun 17, nilai max akan selalu sama, yaitu 0. Sesuai dengan inisialisasinya di sini. Max sama dengan 0 dan dicetak di sini masih 0. Oke. Demikianlah penjelasan singkat tentang alternatif program C untuk menentukan bilangan terbesar dari inputan user. Terima kasih.